Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kelas 11 IPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis al-marfu'. Ini adalah jenis yang kedua dari pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis itu disandarkan. Itu hadis al-marfu'. Ma huwa al-marfu'? Ta'rifuhu, pengertiannya adalah al-marfu' lughatan ismun maf'ulun min fi'li rafa'a. Ya, jadi al-marfu' itu adalah isim maf'ul dari fi'il rafa'a, yaitu rafa'a diddu wadu'a. Itu lawan kata dari wadu'a. Wadu'a itu artinya meletakkan. Ka'annahu summiya bidzalika linisbatihi ila sahibul maqamir rafi' wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinamakan seperti itu karena hadis itu dinisbahkan atau ditunjukkan kepada pemilik maqam ar-rafi', pemilik tempat yang tertinggi. Siapa? Yaitu wahuwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemilik tempat tertinggi. Yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pengertian marfu' secara bahasa. Wastilahan, dan hadis marfu secara istilah adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, entah itu berupa perkataan beliau atau yang dilakukan beliau, atau takrir Nabi Muhammad SAW, atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis marfu itu adalah ma'udhifa ila Nabi. Jadi yang mengatakan hadis itu tersebut adalah Nabi, ya. Kemarin kita telah membahas tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah yang mengatakannya adalah atau memfirmankannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis marfu' ini adalah yang mengatakan atau yang menyabdakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syarhut ta'rif, ya. Penjelasan dari ta'rif di atas adalah ai huwa ma nusiba au ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu itu adalah hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana hadzal mudhaf qaulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'lan au taqriran au sifatin. Entah itu yang disandarkan itu berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya, atau takrir beliau, atau sifat-sifat beliau. Wa sawa'un kana al-mudhifu huwa as-sahabi aw man dunahu. Dan entah itu yang menyandarkannya itu adalah para sahabat atau yang di bawahnya. Jadi seperti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muttasilan kanal isnad au munqati'an. Entah sanadnya itu bersambung atau terputus. Fayadkhulu fil marfu'i al-mausul wal mursal wal muttasil wal munqati'. Ya. Jadi hadis marfu itu mencakup semua hadis mausul dan hadis mursal
dan hadis muttasil dan hadis munqati. Hadza huwal masyhur fi haqiqati. Jadi ini adalah yang terkenal atau populer tentang hakikat dari hadis marfu tersebut. Itu menurut para ulama. Wa hunaka aqwalun ukhra fi haqiqatihi wa ta'rifihi. Dan selain ini itu ada perkataan dari para ulama lain tentang hakikat dan pengertian dari hadis marfu. Summa nantaqil ila anwa'ihi, ya. Macam-macam dari hadis marfu. Yatabayyan min at-ta'rif anna anwa'al marfu'i arba'ah. Wa hiya, ya, jadi kalau kita melihat dari ta'rif hadis al-marfu', ya, maka kita akan mengetahui bahwa macam-macam hadis marfu' itu ada 4. Wahia, itu yang pertama adalah marfu' al-qawli. Itu hadis marfu' tentang perkataan Nabi Muhammad SAW. Summa as-sani al-marfu' fi'li. Itu hadis marfu' tentang perbuatan beliau. Wal marfu' at-taqriri. Hadis marfu' tentang takrir beliau. Wal akhir al-marfu' al-wasfi. Yaitu hadis marfu' tentang sifat-sifat beliau. Summa amsilah, ya. Jadi setiap dari macam-macamnya itu ada contohnya. Itu yang pertama, misal al-marfu' qawli. Contohnya adalah an yaqula as-sahabi an ghairihi, itu ketika sahabat itu mengatakan atau yang lainnya, ya. Itu ada seorang sahabat atau yang lainnya itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Nah, itu adalah marfu' qawli. Tsumma as-sani misal al-marfu' al-fi'li. An yaqula as-sahabi, itu contohnya adalah ketika ada sahabat atau yang lainnya itu mengatakan fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Itu Rasulullah berbuat seperti ini. Ya, itu adalah contoh dari hadis marfu' fi'li. Summa as-salis misal al-marfu' at-taqriri. Contoh dari hadis marfu' takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an yaqula as-sahabi aw ghairihi aw ghairuhu. Ya, jadi ketika ada sahabat atau yang lainnya mengatakan fu'ila bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada, ya, telah dilakukan suatu perbuatan ketika ada Nabi di situ, ya. Maka itu adalah contoh dari hadis marfu' takrir. Wala yarwi inkaruhu lidzalika. Dan tidak ada suatu hadis yang lain yang mengingkari perbuatan tersebut. Itu adalah contoh dari marfu' at-takriri. Summa al-akhir misal marfu' al-wasfi. Itu hadis marfu' tentang sifat-sifat Nabi. An yaqula as-sahabi aw ghairuhu, berkata sahabat atau yang lainnya itu tentang Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Itu adalah contoh dari hadis marfu' wasfi, ya, tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasyarah nantakil ila al-mauquf, yaitu hadis mauquf, ya. Setelah hadis qudsi kemudian hadis marfu', kemudian ada hadis mauquf, ya. Ini adalah jenis yang ketiga. Ma huwal mauquf? Apa itu hadis mauquf? Ta'rifuhu, itu pengertiannya adalah
lughatan secara bahasa ismun maf'ulun minal waqfi. Secara bahasa adalah isim maf'ul dari al-waqfi, ya, yang artinya berhenti. Ka'anna rawi waqafa bil hadis inda sahabi wa lam yutabi sardu baqi silsilatul isnad, ya. Itu dinamakan seperti ini tuh seperti rawi tersebut menghentikan hadisnya hanya kepada sahabat saja, hanya kepada para sahabat saja, ya. Walam yutabi sardu baqi silsilatul isnad, dan tidak menyebutkan urutan yang lainnya atau sisa urutannya, yaitu silsilah isnad, silsilah sanadnya. Itu adalah al-mauquf lughatan secara bahasa. Kemudian wastilahan al-mauquf secara istilah adalah ma udifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir, yaitu hadis yang disandarkan kepada para sahabat, entah itu entah itu perkataan mereka atau perbuatan mereka atau takrir mereka, ya. Jadi kita tahu perbedaan antara marfu dan mauquf. Marfu itu ma'udifa ila nabi, sedangkan hadis mauquf itu adalah ma'udifa ila sahabi. Artinya hadis tersebut yang mengatakan itu adalah sahabat, bukan Nabi SAW. Syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian di atas itu adalah ai huwa ma nusiba au usnida ila sahabi au jam'u minas sahabah, yaitu adalah hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada sahabat, seorang sahabat, au jam'u minas sahabah, atau sekumpulan para sahabat. Artinya banyak sahabat, sawa'un kana hadzal mansub ilaihim qaulan aw fi'lan aw taqriran, ya, entah itu yang dinasabkan itu berupa perkataan mereka atau perbuatan mereka atau takrir mereka, yaitu para sahabat, sawa'un kana sanadu ilaihim muttasilan aw munqati'an, dan entah itu sanadnya itu bersambung atau terputus. Nah, itu adalah penjelasan tentang pengertian. Tsumma nantaqil ila amsilah, yaitu contoh dari hadis mauquf, ya. Misal al-mauquf qauli, ya. Hadis mauquf tentang perkataan para sahabat, yaitu contohnya adalah qaulur rawi. Ketika rawi itu perkataan rawi, qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsu an-nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh. Ini adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu. Haditsu an-nasa bima ya'rifun, yaitu berdialoglah atau ajaklah manusia itu berbicara dengan apa yang mereka ketahui. Nah, itu adalah contoh dari hadis al-mauquf tentang qauli, tentang perkataan para sahabat. Kemudian misal al-mauquf fi'li, yaitu tentang hadis mauquf tentang perbuatan para sahabat, yaitu contohnya adalah qaulul Bukhari wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammam. Nah, itu adalah contoh dari hadis mauquf fi'li, yaitu perbuatan para sahabat. Summa al-akhir misal al-mauquf takriri, yaitu hadis mauquf tentang takrir para sahabat. Qauli ba'd tabi'in, contohnya adalah seperti perkataan para tabi'in, fa'altu kadza amama ahadis sahabah wa lam yunkir alainya, yaitu saya melakukan suatu perbuatan di depan
salah satu sahabat dan sahabat tersebut tidak menegur saya atau menegur perbuatan saya. Itu adalah contoh dari hadis mauquf takriri. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadr. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum iyaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.